Yang terhormat Bapak Dr. Kartono MSI selaku tutor sejarah dan filsafat matematika serta Bapak Ibu rekan mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Eri Yudanti dengan NIM 501172017. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Setelah saya membaca beberapa buku dan jurnal sejarah dan filsafat matematika sebagai referensi, saya merangkumnya sebagai berikut. Ya, anti-realisme adalah pandangan yang menolak keras keberadaan objek matematika sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan independen dari pikiran, bahasa, maupun dari strukturnya. Di dalam modul juga dijelaskan bahwa anti-realisme ini muncul sebagai kritik terhadap Platonisme yang menganggap bahwa objek matematika ada secara objektif di dunia abstrak. Tokoh-tokoh penting yang mempengaruhi perkembangan anti-realisme antara lain Michael Dumet sebagai penggerak anti-realisme berbasis teori makna. Selanjutnya ada L.E.G. Bauer dengan intuisionismenya. Selanjutnya ada Hartree Field dengan nominalisme modern dan juga David Hilbert yang mengembangkan formalisme. Berikut ini saya jelaskan aliran-aliran anti-realisme antara lain. Yang pertama, kita bahas intuisionisme yang dipelopori oleh L.E.G. Bauer. Menurut Bauer, matematika itu tidak ditemukan, tetapi dibangun oleh pikiran manusia. Objek matematika hanya dapat dikonstruksi secara mental. Karena itu, intuisionisme menolak hukum logika klasik tertentu seperti law of excluded middle, terutama untuk objek-objek yang tak hingga. Intuisionisme bersifat anti-realis karena keberadaan entitas matematika sepenuhnya bergantung pada konstruksi mental manusia. Dalam pengembangannya, intuisionisme didukung oleh dua tokoh besar. Yang pertama ada Aaron Hayting yang merumuskan logika intuisionistik sehingga dapat digunakan secara formal dalam matematika. Yang kedua, Michael Dumet yang kemudian memperluas gagasan intuisionisme melalui teori makna, yakni bahwa makna suatu pernyataan menentukan adanya kebenaran, bukan korespondensi dengan dunia abstrak. Dan kontribusi mereka menjadikan aliran intuisionisme semakin kokoh sebagai fondasi anti-realisme. Kita masuk ke aliran yang kedua, yaitu konstruktivisme. Tokoh utamanya yaitu Eret Bishop. Konstruktivisme menekankan bahwa kebenaran matematika harus dapat dibangun secara eksplisit dan prosedural. Bukti yang sifatnya tidak konstruksi tidak dapat diterima. Konstruktivisme bersifat anti-realis karena menolak adanya keberadaan objek matematika yang tidak dapat dikonstruksi. Dengan kata lain, sesuatu yang ada hanya bisa kita bangun secara nyata. Aliran anti-realisme berikutnya yaitu nominalisme. Tokoh utamanya adalah Hartree Field. Nominalisme menolak seluruh keberadaan entitas matematika yang berbentuk abstrak. Menurut Field, matematika hanyalah alat atau bahasa untuk mempermudah ilmu pengetahuan, bukan melalui deskripsi tentang adanya realitas. Dalam karyanya Science Without Number, Field bahkan mencoba membangun ilmu fisika tanpa bergantung pada objek matematika yang sifatnya abstrak. Ini menjadikan nominalisme sebagai bentuk anti-realisme paling kuat yang dibahas dalam modul. Aliran selanjutnya yang kita bahas yaitu strukturalisme non-realis.
Dengan tokoh utamanya adalah Geoffrey Hillman. Dalam pandangan ini, matematika tidak menghubungkan dengan objek, tetapi dengan struktur. Objek matematika tidak memiliki identitas di luar perannya dalam suatu struktur tertentu. Hillman juga mengembangkan adanya model strukturalisme yang mengatakan bahwa struktur mungkin ada, namun kita tidak perlu berkomitmen terhadap keberadaan objek abstrak di dalamnya. Versi strukturalisme ini bersifat anti-realisme karena aliran ini menolak keras objek sebagai entitas yang mandiri. Ya, kemudian kita masuk ke aliran formalisme. Aliran ini dikembangkan oleh David Hilbert. Dalam formalisme, matematika dianggap sebagai permainan simbol yang telah diatur oleh aturan tertentu, sehingga tidak perlu adanya makna atau realitas ontologis dari simbol-simbol tersebut. Formalisme bersifat anti-realis modern karena telah melakukan matematika tanpa mengakui adanya keberadaan objektif dari objek yang abstrak. Yang penting adalah konsistensi sistem simbolnya, bukan keberadaan ontologis dari objek matematis. Aliran tambahan yang merupakan perkembangan modern dari anti-realisme adalah fiksionalisme, dengan tokoh-tokoh seperti Mark Ballauer dan Stephen Yablo. Fiksionalisme memandang suatu objek matematika sebagai tokoh fiksi. Nah, adanya itu seperti karakter dalam cerita. Pernyataan matematika dinilai benar bukan karena sesuai dengan keadaan realitasnya, tetapi karena benar dalam cerita matematikanya. Meskipun demikian, fiksi matematika tetap sangat berguna dalam sains maupun dalam bidang teknologi. Pandangan ini memperluas cakupan anti-realisme di era kontemporer. Baik, sebagai kesimpulan, aliran anti-realisme adalah spektrum pandangan yang menolak adanya keberadaan independen entitas dari matematika. Aliran-aliran tersebut terdiri dari intuisionisme, konstruktivisme, nominalisme, formalisme, dan strukturalisme sebagai aliran utama anti-realisme. Fiksionalisme kemudian memperluas anti-realistik di era kontemporer. Dengan memahami seluruh aliran ini dapat membantu kita melihat bahwa matematika tidak hanya tentang angka maupun simbol semata, tetapi juga bagaimana tentang kita memahami keberadaan dan makna dari ilmu pengetahuan. Dan juga saya menyajikan kesimpulan ini dalam bentuk tabel. Selanjutnya, saya menyajikan daftar referensi yang saya pakai dalam mendalami materi topik aliran-aliran filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf atas jika ada kata-kata yang kurang berkenan maupun salah pengucapan, saya ucapkan terima kasih.